Yo, balik lagi sama gue di channel Bermatin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate untuk Bitcoin. Dan altcoin kali ini akan saya update untuk Solana, teman-teman ya. Jadi kemarin udah diupdate untuk Bitcoin dan juga Polkadot, Shiba, Theta, Cardano itu sempat saya update, quick update juga ya. Untuk si update-nya lah ya, tiap harinya. Dan sekarang ini hari Sabtu, besok udah hari Minggu. Dan yang menariknya adalah weekend kali ini malah kita mendapati market itu rebound atau dipam lagi ya teman-teman. Jadi ya seperti sebelum-sebelumnya, kalau biasanya kan kita lihat itu market flat-flat aja gitu ya, cenderung sideways. And then ya kita malah lihat di hari Sabtu dipam teman-teman ya. So ya coba kita pergi ke technical analisanya. Jadi kurang lebih kan ekspektasinya kemarin ini ketika memang dia kena reject ya di swing high terakhirnya di sekitaran 21.500 21.600 dolar, itu mendapatkan istilahnya koreksi dulu ya, minimal ABC lah gitu ya, ABC corrective pattern. Cuman yang kita dapati kemarin itu ketika memang dia kena reject dari sini ya, dia retest sampai sini, naik, memang sempat naik tapi tidak sesuai ekspektasi untuk dia at least ngejar ataupun turun sekali lagi sekitaran 20.000 dolar gitu ya. Jadi ini udah pastinya udah invalid lah ya, karena tidak sesuai. Dia malah dipam lagi ya waktu dia turun, oke itu A-nya, kemudian dia mantul naik, oke itu potensi B-nya, and then malah dicorong lagi gitu, bahkan break dari si swing high terakhirnya dia di 21.600-an dolar. So ya sekarang ini posisinya dia walaupun sempet ataupun ya udah istilahnya berada nih ya pada level di atas highest pada tanggal 13 September 2022. Di sini kita bisa lihat yang mendapatkan rejection yang strong banget. And then satu red candle besar secara daily loh. Ini secara daily satu red candle besar. Dan posisinya nih sekarang di weekend dia sekarang berada sedikit di atas area situ kan. Sebelumnya area situ itu di sekitaran 22.780-an dolar ya, sekitar 22.800 dolar. Dan tadi itu ini sempat sampai 23.000 dolar untuk si Bitcoinnya ya. Jadi cukup senang ya untuk si Bitcoin akhirnya kembali pump lagi, naik lagi dan lain sebagainya gitu kan. Cuman ya di sisi lain ketika memang kita mengharapkan untuk dia pullback sedikit lebih lagi atau diskon sedikit lagi ya, kita nggak mendapatkan, malah dia lanjut pump lagi gitu ya. Jadi ya bisa dibilang sedikit nyesek lah ya. So yang tentu perlu kita perhatikan adalah at least di level area sini, apakah di area sini itu mampu benar-benar di break ya, sebelumnya menjadi support and resistance pada pergerakan Bitcoin sebelumnya. Kalau misalkan dia mampu di break, bukanlah hal yang nggak mungkin untuk dia masih lanjut naik lagi, ngetes bahkan sampai 24.000, 25.000-an dolar, dimana itu adalah highest yang sempat dites berapa kali nih, 1, 2, 3, 4, 5 kali ya secara daily ini pada bulan Juli ya dan bulan Agustus 2022 ya. Jadi tinggal kita lihat aja apakah memang si Bitcoin ini masih dikasih rally lagi, bahkan ngetes sampai 24.000, 25.000 dolar, atau memang di kisaran sini aja untuk dia memasuki fase koreksinya, at least ngetes lagi pada swing high terakhirnya dia ya, sebelumnya resistance become support ya di sekitaran 21.000, 21.500 dolar, sekitar range area situ ya. Kemudian kalau misalkan secara daily pun kita bisa lihat ya, ataupun pergunakan untuk di ataupun pada lowest terakhirnya dia ketika dia pullback, and then ini baru potensi ya, ini baru potensi highestnya dia. Maka ya kita mendapati beberapa golden ratio seperti biasa, and then ya precisely di retracement 0,6 sampai 0,5 nya itu di area swing high atau highest terakhirnya si Bitcoin. Jadi itu potensi yang perlu kita perhatikan atau dipantau area tersebut yang istilahnya sebelumnya resistance become support, yang harus mampu dipertahankan ketika memang si Bitcoin itu pullback terlebih dulu gitu ya. Jadi kalau misalkan dia pullback pun ya koreksi di sekitaran sini itu harus mampu ditahan ya sama area tersebut. Untuk si Bitcoin apa? Untuk dia bisa melanjutkan penguatannya bahkan ngetes sampai 24 sampai 25.000 dolar. Jadi kita tinggal lihat apakah memang kali ini kita dikasih pullback terlebih dahulu, atau malah kita nggak dikasih pullback, kita nggak dikasih retracement yang lumayan, and ya akhirnya dikena pump lagi sampai 24-25.000 dolar gitu ya. Jadi balik lagi kita benar-benar tunggu mungkin di hari Senin Selasa ya, waktu udah nggak weekend lagi, apakah market bereaksi untuk akhirnya koreksi dulu atau malah lanjut disorong baru nanti big correction datang gitu teman-teman ya. Jadi ya itu yang perlu kita pantau untuk secara daily time frame nya. Dan kita pergi untuk secara time frame hourly khususnya 4 jam ya. Jadi ini saya tandain juga adalah next target ya di sini yang sudah kecapai.
Sebenarnya kemarin itu sempat saya bagikan juga ya ke teman-teman sekalian ya. Ekspektasinya kan dia ABC corrective pattern. Setelah dia terbreakdown dari channelnya ini ya, and then dia retracement ke EMA 34 garis warna biru, dan dia mantul naik pun di sini kemarin sudah saya sampaikan. Dia kepentok di trendline support sebelumnya di dalam channel nih. Di sini kan trendline support, dia kepentok, kita bisa lihat di sini kepentok. Kemudian kita gunakan bantuan kakek Fibo dari swing high ke swing low nya, dia kepentok di retracement 0,6 nya. And then ya harapannya ataupun ekspektasinya adalah dia ketika drop retest untuk maybe sekali lagi push untuk dia koreksi ngetes EMA 55 garis warna kuning ini di sekitaran 20.400 ya, 20.300 dolar, sekitar area situ ya, yang kita bisa ekspektasikan mungkin dia ngejar ataupun retracement sekali lagi. Tapi yang sayangnya malah di sini memang kena reject gitu ya, and then akhirnya nggak lama dia kenapa malah ya di weekend ini malah subuh gitu kenapa. Dan ya kalau misalkan kita gunakan bantuan kaki Fibo dari yang terakhir pun ya, dari swing high dari swing high ke swing low nya dia, kita mendapati next target area ini kan golden ratio nya udah mampu di break, and then next target areanya itu di retracement 1,6 sampai 2 nya itu sudah tercapai, yaitu di sekitaran 22.400 sampai 22.900 dolar itu sudah tercapai sama si Bitcoin. Nah sekarang kan memang tinggal kita menunggu aja dan melihat apakah dari area sini dia mampu langsung reclaim, retest untuk lanjut naik lagi, atau memang dari area sini dia mulai struggling, and then akhirnya nanti waktu hari Senin Selasa memasuki fase koreksinya untuk si Bitcoin ini sendiri ya. Jadi balik lagi, ini adalah area krusial yang perlu kita pantau lagi ya untuk si Bitcoinnya, apakah dia mampu break atau malah memasuki fase koreksinya nanti di hari Senin dan Selasa. Cuman at least yang perlu kita lihat adalah note-nya, ini dia mampu break benar-benar signifikan tiang hijau pekat di weekend teman-teman, di weekend ya. Jadi itu kita kalau perhatikan juga untuk dari segi volumenya, nah ini juga volumenya juga nggak kaleng-kaleng teman-teman waktu dia break ya, diiringi dengan volume di mana itu di atas rata-rata volume sebelum-sebelumnya, ini rata-ratanya, and then dia nge-spike di sini ya. Jadi ini yang cukup menarik kalau misalkan kita perhatikan di weekend malah di spike naik sama istilahnya volumenya juga didukung. Cuman kalau kita lihat atau beralih pada time frame yang lebih besar, yaitu di time frame satu harinya, kita perbandingkan ya untuk dari segi volumenya, di sini malah terlihat seperti decline teman-teman. Ya di sini akan coba saya besarin sedikit ya. Di sini meanwhile untuk price actionnya di sini ya tuh dia lanjut naik, tapi untuk dari segi volumenya di sini malah dia terjadi yang namanya penurunan, berarti adanya divergent. Tapi balik lagi, ini bukanlah sebuah jaminan untuk istilahnya Bitcoin lah ya, Bitcoin untuk wah ini udah koreksi dan lain sebagainya. Tapi kalau misalkan memang dia masih bisa ataupun dikasih tendang naik lagi ya udah ya divergent lah, tetap aja divergent. Tapi kalau misalkan naik ya udah mau gimana lagi teman-teman ya. Jadi ini bukanlah kalau yang nanyain oke ini kan volumenya decline, tapi meanwhile untuk price actionnya masih dikasih lanjut naik gitu ya. Mau bearish divergent, mau decline berapa kali pun, kalau memang untuk price-nya itu masih perform dengan bagus gitu ya, istilahnya masih pumping gitu ya, ya udah nggak terlalu ngaruh. Kalau misalkan kita lihat dari indikator, sekali naik lagi and then ngetes sampai 24-25 ribu dolar, meanwhile untuk si volumenya tetap berangsur dia malah turun, wah itu udah harus makin waspada ya. Bukan artinya pasti turun, pasti koreksi, bukan, tapi udah semakin genting, semakin waspada, dimana kita bisa lihat ya rejection ataupun decline terus terjadi pada volume ya secara time frame daily, tapi price-nya itu makin naik bahkan sampai ngetes strong next target, strong resistance ya. Artinya kenapa kita harus lebih berhati-hati lagi ya, kita nggak pernah tahu big correction akan datang kapan. Yang perlu ataupun yang bisa kita lakukan adalah untuk mengantisipasinya itu untuk kita prepare waktu dia sudah ngetes ke strong resistance targetnya. Kemudian kita lihat dari beberapa indikator dan juga volumenya, kita bandingkan terlebih dahulu, dan ketika memang big correction datang, kita masih siap dengan dana kita ya. Kurang lebih seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi kalaupun dia masih dikasih naik pun, kita bisa lihat sekali lagi one push sebelum dia koreksinya ya teman-teman. Jadi palingan itu. Next ini untuk si Solana ya.
Untuk quick update secara daily tadi kan kita udah bahas ya. Untuk Bitcoinnya palingan kita masih menunggu karena dia masih ngepam terus gitu kan, masih mengalami penguatan terus. Meanwhile di weekend yang harusnya kita lebih berhati-hati, bukannya malah FOMO. So ya, ini pembahasan terakhir untuk si Solana ya secara daily time frame. Dan kemarin sudah saya sampaikan juga next target itu strong resistance itu di sekitaran 34,6 sampai 39,5. Yang sebelumnya kita bisa lihat beberapa kali kena rejection, tapi ya si Bitcoinnya masih melanjutkan penguatannya. Meanwhile Solana ikut terdampak, tapi penguatannya itu tidak sesignifikan si Bitcoin. Ya, yang perlu kita pantau adalah area sini. Yang sebelumnya ini secara daily time frame dia kena rejection dan dia tidak retrace ke area istilahnya resistance become support sebelumnya, itu di sekitar 17,75 sampai 18,9 dolaran lah. Ya, sekitar area situ aja nggak di retrace, dia cuma retrace sampai 20,4 dolar and then lanjut naik lagi. Bahkan sekarang ini ya, ini break, posisinya break dari highest terakhirnya pada 14, 15, 16 Januari. Ya, posisinya dia udah break dari level area situ. Dan yang perlu kita pantau adalah harus bertahan di atas area situ untuk dia bisa lanjut naik lagi, bahkan ngetes sampai next target resistance yang strong di sekitar 34,5 sampai 39 dolar lah, sekitar area situ untuk si Solananya ya, karena bisa kita breakdown lagi ke time frame yang lebih kecil, ke time frame 4 jam yes ya. Jadi kita bisa perhatikan bersama-sama waktu dia di sini break ya, and then dia koreksi masih ketahan di EMA 34 dan 55 dan akhirnya dia break dari highest terakhirnya dia. Nah, sekarang ini yang perlu kita perhatikan adalah apakah dari sini dia mampu maintain di sini, create base untuk lanjut naik lagi, atau malah dari area sini dia nggak mampu nih ya, bisa dibilang seperti false break, kemudian dia retest kembali untuk EMA 34 dan ya. Jadi so far yang bisa dipergunakan untuk terdekatnya itu adalah pertama adalah highest terakhirnya dia, itu yang pertama. Lalu kedua EMA 34 dan 55 ini. Karena so far kita bisa lihat ya, pergerakannya itu masih ketahan berkali-kali di atas EMA 34 dan terakhir kali pun di EMA 55. Ya, jadi itu yang nanyain untuk support yang bisa dipergunakan secara time frame panjang pada Solana, bisa dipantau terlebih dahulu untuk area tersebut. Dan next kalau misalkan area itu malah dibablas gitu ya, next target yang bisa kita perhatikan adalah pada lowest terakhirnya dia di sekitar 20,4 20,5, sekitar area situ untuk si Solana. Ya, jadi overall kita perlu sekali perhatikan untuk waktu dia koreksi ataupun dia create base ya sepanjang Minggu besok dan juga di Senin. Apakah dia masih mampu di sini sideways aja untuk lanjut naik? Berarti kan memang walaupun dia udah mau break tapi tekanan seller itu nggak datang signifikan, itu masih adanya kemungkinan si Solana lanjut naik lagi. Tapi kalau misalkan selama ya beberapa hari ini dia kena reject di sini and then dia retest, nah itu kita perlu pantau waktu dia retest. Ya, kalau misalkan dia bahkan untuk pertama kalinya terbreakdown close candle di bawah EMA 55 ya, sebelumnya kita lihat secara time frame hourly 4 jam ini semenjak dia mampu break gitu ya, belum pernah breakdown atau bahkan close candle di bawah EMA 34 dan 55. Jadi kalau perlu sekali berhati-hati kalau dia close candle di bawah EMA 55, itu mungkin adanya indikasi untuk dia masuki fase downtrend-nya gitu ya. Dia close candle di bawah EMA 55, naik untuk retest, kemudian untuk lanjut turun lagi mungkin ngejar next target yang tadi sudah saya sampaikan di sekitar 17,7 18,9 dolar ya, sekitar area situ. Jadi palingan itu untuk quick update untuk si Solana gitu ya. Semoga bisa terbantu untuk Solana dan juga Bitcoinnya. Dan ini masih lanjut pump tuh teman-teman ya, masih lanjut di tadi sampai 23.100-an dolar nih. Jadi menurut teman-teman bagaimana, apakah si Bitcoin ini akan retrace dulu ya ke kisaran 21.500-an atau bahkan langsung dikasih pump sampai 24-25 ribu dolar baru dia masuk ke fase koreksinya. Itu aja dari saya dan sampai jumpa untuk next video. Sam Profit.